Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali setelah libur panjang ya. Selamat merayakan Idul Fitri. Tidak lupa saya ucapkan maaf lahir batin kepada teman-teman yang merayakan. Oke, selamat pagi semuanya Kak ya. Kita mulai karena sudah jam 8. Kita lanjutkan kembali kuliah kita. Ini harusnya sudah pertemuan ke 7 ya. Minggu depan kita sudah pertemuan 8 ya. Jadi harusnya sudah mulai presentasi. Nanti waktu luring kita sudah mulai presentasi ya kayak. Atau nanti kita tambah jam lewat apa daring ya biar mudah untuk presentasinya. Oke, hari ini kita coba untuk membahas tentang data bahasa ya terkait kegiatan turun lapangan atau riset teman-teman semua, latihan observasi dan wawancara bahasa ibu atau bahasa daerah yang sedang dilakukan. Kita coba untuk mengenali dan mengelola data yang sudah kita ambil, kemudian nanti di pertemuan-pertemuan mendatang kita kembali ke apa namanya, kita berpindah ya, berpindah ke materi tentang sastra karena mata kuliah ini adalah mata kuliah bahasa dan sastra sehingga setengah semester pertama kita gunakan untuk mengenal atau mendalami bahasa dengan segala problematika risetnya dan yang kedua bahasa dengan sastra dengan segala problematika risetnya. Fokusnya adalah ke penggalian dan pengkajian bahasa ibu atau bahasa daerah di Kalimantan khususnya bahasa dan sastra Tidung ya. Nah ini ya teman-teman ya. Harapannya nanti kita teman-teman bisa mengenali jenis data bahasa itu seperti apa. Kemudian membuat transkripsi sederhana yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, teman-teman sudah kita arahkan untuk mulai latihan membuat atau mengambil data, kemudian data itu ditranskripsi sederhana atau dialih mediakan atau dialih bahasakan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan data bahasa? Data bahasa itu bentuknya adalah rekaman ya teman-teman ya. Rekaman dalam praktek
atau di dalam kegiatan penelitian kita, praktek kebahasaan. Baik itu kita lakukan secara visual, audio, maupun audio visual. Ya, visual berarti kita merekam dalam bentuk visual atau memotret atau mengambil gambar atau take cam ya. Mengambil gambar untuk kebutuhan-kebutuhan data. Misalnya lokasi penelitian, narasumber. Nah, itu kemudian benda-benda tertentu yang memang butuh untuk memperjelas data lisan. Kemudian bisa juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan di mana populasi berada atau informan-informal itu kita temui untuk pengambilan data. Nah, data visual itu tujuannya adalah untuk memperjelas, ya, memperjelas secara visual, biar terlihat oleh mata kita dan mata orang lain bahwa yang dimaksud di dalam bahasa atau data bahasa itu adalah benda-benda atau kegiatan-kegiatan atau sifat-sifat atau sesuatu yang memang merujuk kepada apa yang kita tulis atau kita atau diucapkan oleh narasumber. Nah, sifatnya adalah sebagai data utama yang membantu sumber-sumber kebahasaan primer. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai rekam audio. Ya. Rekam audio itu berarti kita merekamnya berdasarkan suara ya teman-teman ya. Suara dan kita sebagai peneliti itu mendengarkan. Biasanya ada bisa pakai voice note kalau zaman dulu ada namanya tape recorder ya. Terus sekarang ada aplikasi recording. Itu yang bisa kita gunakan untuk merekam suara. Tujuannya adalah karena data yang disampaikan secara lisan oleh para narasumber itu umumnya kan nanti hilang ya. Bahkan narasumbernya sendiri itu kadang-kadang kan lupa apa yang sudah diucapkan. Nah, merekam secara audio, secara lisan yang diucapkan oleh narasumber atau informan, itu akan membantu kita untuk mengawetkan atau mengabadikan data lisan tadi, atau data suara tadi, data bunyi tadi, agar bisa kita cek kembali, kita baca kembali, kita dengarkan kembali, kita simak ulang, seperti apa sebenarnya kebenaran atau maksud dari narasumber tersebut. Karena memang penelitian bahasa itu nggak bisa kita mendengar satu kali orang berbicara, orang bersuara, orang rapat, orang berorasi, atau orang berceramah. Ya, kita butuh untuk mendengarkan kembali, untuk memastikan, untuk mengecek kembali, check and recheck, ya, mengkaji kembali sebenarnya arti dari kata-kata atau bahasa yang diucapkan oleh narasumber itu seperti apa, maknanya seperti apa, kemudian maksud dari tuturan itu seperti apa. Nah, itu rekam secara audio. Nah, di zaman sekarang, kalau zaman dulu itu hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga multimedia atau broadcast ya, broadcast seperti televisi atau studio film. Nah, sekarang rekam itu bukan hanya rekam audio atau rekam visual lewat kamera, tapi juga bisa kita lakukan melalui audio visual. Ini yang lebih bagus karena suara terdengar, kemudian visual terdengar, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara fonetik maupun secara morfologis maupun secara sintaksis, termasuk gestur-gestur tubuh atau ekspresi wajah atau mimik wajah dari narasumber atau informan yang kita wawancara. Yang dimaksud dengan kata-kata itu misalnya kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu kalau mendidik anak itu misalnya kan
makan gitu ya. Dia dengan menggunakan demonstrasi ya, mendemonstrasikan apa yang dia ucapkan, makan, mimik atau minum gitu ya, atau awas gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari memperjelas artikulasi karena ada artikulasi-artikulasi itu yang maksud atau bahkan mungkin maknanya itu kadang tidak dipahami oleh lawan komunikasi kita. Sehingga kita sebagai peneliti itu harus apa namanya minta atau mendapatkan bantuan dari gestur tubuh kita tubuh kita, ekspresi kita. Orang marah, orang bahagia, orang sedih itu mesti sama-sama mengucapkan apa namanya satu kalimat secara sintaksis atau secara fonologis atau secara morfologis mungkin berbeda masnya. Makan, itu kan berbeda, berbeda dari apa yang dimaksud dari artikulasi-artikulasi tersebut. Makanlah, mungkin ada nada kecewa, makanlah mungkin bisa instruksi, makanlah. Ya, seperti setengah hati, tergantung kita menangkap gestur atau ekspresi wajah lawan bicara kita. Nah, di dalam konteks penelitian ini, audiovisual akan membantu kita untuk lebih jernih memahami konteks, ya, memahami konteks bicara narasumber atau informan itu seperti apa. Nah, itu adalah data. Jadi ada 3 data rekam yang setidaknya bisa kita dapatkan secara visual melalui gambar, secara audio melalui alat rekam bunyi, dan audio visual melalui alat rekam audio visual atau biasa kita kenal sebagai rekam video. Suara dapat, gambaran ekspresi wajah dapat, gerak dapat. Bukan hanya visual atau kelihatan, tapi juga bisa menangkap gerak-gerik dari mimik wajah, ekspresi wajah, kemudian gestur tubuh dari narasumber atau informan kita. Nah, pentingnya pengelolaan data ini adalah bagian dari upaya kita yang belajar atau mencoba menjadi peneliti itu untuk menjamin akurasi. Semakin akurat, semakin tepat, semakin dekat kebenaran dengan makna dan maksud dari bahasa narasumber itu semakin bagus. Karena penelitian itu kan kita bukan hanya meneliti ibu kita sendiri. Yang bagus itu kita peneliti itu adalah meneliti bahasa orang lain. Sehingga karena kita itu sebagai peneliti bahasa ibu kita berbeda dengan bahasa yang diteliti, maka kita butuh ketepatan. Data yang kita ambil itu sudah tepat atau belum. Jadi yang bagus itu memang ya kita meneliti bahasanya orang lain. Kalau bahasa kita sendiri untuk apa? Kita sudah paham kan? Kita pergi ke Jepang meneliti bahasa Jepang. Kita ke Malaysia meneliti bahasa Malaysia. Kita ke mana? Australia meneliti bahasa Australia. Orang Inggris meneliti bahasa Indonesia. Orang Australia meneliti bahasa Indonesia. Orang apa namanya? Orang Belanda meneliti kita juga. Seperti itu. Jadi ketertarikan terhadap dunia lain atau dunia batin masyarakat lain itu adalah hal-hal menarik yang biasanya menjadi pertimbangan-pertimbangan kita melakukan riset untuk memahami problematika atau persoalan-persoalan yang kita temui di lapangan. Nah, merekam itu adalah bagian dari cara kita untuk apa? Untuk menjamin akurasi ya, teman-teman ya, menjamin akurasi agar menekan sekuat mungkin potensi bias. Bias yang bisa saja terjadi karena ketidaksadaran, bisa saja terjadi karena sadar.
Karena sadar itu kita ya kadang-kadang di dalam penelitian itu kita sadar bahwa ada bahasa-bahasa yang harus kita reduksi, data-data yang kita reduksi. Yang menurut kita tidak tepat. Tapi boleh jadi itu adalah sebuah kesalahan. Karena data itu harusnya kita pakai. Itu adalah langkah-langkah sadar yang kadang-kadang kita lakukan atau kita temui. Mungkin karena kita merasa tidak cocok atau pertimbangan kita tidak bisa norma. Padahal itu sebenarnya data yang penting yang bisa kita temukan dan kita gunakan sebagai bahan olah data atau pengolahan data penelitian. Nah, kadang-kadang reduksi atau bias data itu juga bisa terjadi karena ketidaksadaran. Mungkin karena kita ngantuk, human error berarti ya, atau kesalahan kita sebagai peneliti, ngantuk, lelah, itu kadang-kadang kita nggak sadar, kita sedang drop, sedang sakit, sehingga konsentrasi kita tidak penuh untuk melakukan olah data itu, sehingga ada data penting yang justru kita apa? Justru kita buang atau kita sisihkan atau kita singkirkan. Sehingga akurasinya menjadi berkurang. Datanya itu menjadi berkurang akurasinya. Nah, yang berikutnya bisa saja ketidaksadaran itu bisa juga karena faktor-faktor yang lain. Bisa saja karena faktor teknis. Misalnya teknologi atau cuaca atau sinyal kurang bagus. Nah, itu juga bisa membuat data itu menjadi kurang akurat. Nah, semakin kita berhasil menekan ketidakakuratan dan mendorong semakin besarnya akurasi data kita, semakin bagus. Semakin jelas kata-katanya, semakin jernih gambarnya, semakin tajam warnanya, semakin tampak gerak-gerinya, itu semakin bagus. Karena kita punya peluang atau punya potensi untuk mendapatkan data yang akurat, yang tingkat akurasinya sangat tinggi. Ya mungkin bisa menjamin data penelitian kita itu tersedia dengan jumlah atau dengan kuantitas atau kualitas yang memadai. Nah, merekam data di dalam pengelolaan data itu juga bisa membantu kita memudahkan pelacakan. Keterlacakan data itu mudah kita lakukan. Karena kadang-kadang kita meneliti itu kan tidak sekali selesai atau tidak sehari jadi. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang 12 bulan, kadang-kadang 2 tahun baru selesai, kadang 3 tahun. Bayangkan kalau data itu tidak kita rekam, kita baru mengerjakannya setahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Pasti kita akan kerepotan. Karena kalau data itu tidak ada, otomatis kita harus mengambil kembali. Nah, di sini adalah pentingnya kita merekam data agar ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan data itu, kita sudah memiliki. Kita mudah untuk melacaknya. Jadi keterlacakan data itu penting. Salah satunya dengan cara merekamnya secara visual, itu gambar, audio. Bisa pakai kaset, pakai voice note, pakai apa yang menurut teman-teman aman. Dan disimpan, diberi nama datanya. Dan audio visual atau video. Kasih nama, ini data tanggal berapa, data dengan siapa, data tentang apa. Ya, itu seperti itu ya. Itu adalah untuk memudahkan keterlacakan agar sewaktu-waktu data itu kita butuhkan, kita sudah tidak bingung untuk mencarinya kembali. Nah, di dalam bahasa atau linguistik, data itu bisa saja dalam bentuk tuturan. Teman-teman kemarin mengamati orang berbicara, mewawancara, melihat orang berdiskusi jual beli, melihat orang ngobrol di masyarakat, direkam ya, divideokan, melihat anak-anak berbicara divideokan, melihat kai-kai berbicara divideokan, melihat nini-nini berbicara divideokan. Itu adalah bagian dari bentuk
data tuturan. Data yang dilakukan atau diambil atau dikeluarkan atau didapatkan secara lisan. Yang diberikan oleh siapa? Oleh narasumber atau informan. Nah, data tuturan ini kalau dulu-dulu memang hanya direkam saja. Banyak wartawan misalnya atau para peneliti itu datang ke lapangan hanya merekam. Tapi zaman sekarang ini teknologi sudah canggih. Kita bisa pakai rekam audio visual untuk mendapatkan data yang lebih bagus. Nah ini ya teman-teman ya. Data yang sifatnya lisan atau tuturan itu penting direkam untuk memastikan akurasi. Karena narasumber kita itu secara usia berbeda-beda atau beragam. Anak kecil itu berbicara atau artikulasinya pasti berbeda dengan remaja, berbeda dengan orang dewasa, berbeda dengan lansia. Pasti tingkat kejelasan bicaranya berbeda. Mereka yang cedal atau cadel itu pasti berbeda dengan yang lisannya normal-normal saja. Manusia autis dengan yang tidak autis pasti berbeda kemungkinannya di dalam produksi bahasanya, perilaku bahasanya, konteks bahasanya. Nah, percakapan alami dalam konteks sosial inilah yang harus kita temukan dalam data tuturan. Yang hanya bisa kita lakukan kalau kita itu merekamnya. Kalau kita tidak merekamnya, bagaimana kita bisa mengingat? Ketika kita berjumpa, mungkin kita sudah punya pikiran-pikiran atau tafsir atau terjemah-terjemah dari apa yang disampaikan. Tapi ketika kita perjalanan pulang, kita sudah mampir warung, kita bertemu dengan orang, kita sudah lelah, mungkin kita sudah agak lupa atau mengalami pergeseran-pergeseran informasi tertentu. Nah, merekam data tuturan ini penting. Salah satu tujuannya adalah tetap menjaga akurasi data. Bahwa yang disampaikan oleh narasumber itu betul seperti itu. Termasuk nanti kalau ada problematika data itu kita publikasi. Jangan sampai ketika kita publikasi datanya nggak ada. Nah, merekam tuturan atau lisan atau narasumber berbicara itu adalah bagian dari kita untuk tetap menjaga konsentrasi kita sebagai peneliti untuk paham konteks sosial di mana pembicaraan atau tuturan itu dilakukan. Karena sekarang ini banyak terjadi miskomunikasi ya. Yang sengaja maupun tidak sengaja itu banyak sekali terjadi dengan masyarakat, di media sosial, di mana-mana entah karena sengaja atau tidak bisa dipotong, diklip. Ya, itu juga seperti itu. Diedit, itu bisa terjadi. Nah, kita sebagai peneliti itu kan bukan clipper atau bukan editor. Tugas kita adalah mendokumentasikan data itu agar data yang kita miliki itu tetap akurat. Data yang kita miliki tetap akurat. Sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan oleh narasumber. Sebisa mungkin tidak bias. Nah, itu bagus sekali kalau 100% tidak bias, meskipun kadang-kadang pastinya karena peneliti itu umumnya berbeda budaya atau berbeda bahasa, biasanya akan menemukan sudut pandang tafsir atau terjemah yang berbeda dalam menganalisis situasi-situasi yang ditemukan di lapangan. Sehingga kalau di dalam beberapa kajian itu ada yang kita sebut sebagai orientalisme, ada yang kita sebut sebagai oksidentalisme. Bagaimana cara pandang barat terhadap dunia timur, peneliti-peneliti barat terhadap dunia timur. Banyak orang luar negeri itu meneliti budaya Bugis, meneliti budaya Tidung, meneliti budaya Dayak, meneliti budaya Toraja, meneliti budaya Jawa, meneliti budaya Batak, meneliti budaya Aceh untuk tujuan-tujuan mereka. Ya tujuan-tujuan itu kan ada yang sesuai dengan harapan kita,
atau positif, ada yang tidak sesuai harapan kita sebagai orang timur. Yang bisa jadi itu kita sebut sebagai sesuatu yang negatif. Nah, bias-bias itu sering terjadi sejak dulu. Bahkan oleh peneliti-peneliti masterpiece atau maestro-maestro peneliti. Bahkan kadang-kadang mungkin pembiasan atau apa namanya, ketidakakurasian atau ketidaktepatan atau ketidakakuratan dari data atau bersumber dari tafsirnya atau terjemahan itu memang disengaja oleh para peneliti di luar negeri sana. Nah, kita sebagai peneliti itu sebisa mungkin untuk tidak terjebak dengan perilaku-perilaku amoral atau tidak sesuai moralitas penelitian. Yang berikutnya data itu adalah bentuknya teks. Mungkin di dalam pengambilan data itu ada beberapa data yang tidak disampaikan secara lisan atau secara lisan tetapi teman-teman minta untuk diperjelas lewat tulisan. Jadi teman-teman bawa kertas yang diucapkan tadi tulisannya apa? Tulisannya apa? Setelah ditulis teman-teman boleh meminta kertas itu untuk dibawa pulang atau direkam, dipoto teksnya tadi sebagai bukti atau data yang nanti dianalisis ketika kita melakukan olah data. Bisa saja karena ini bahasa. Mungkin ada kalimat yang tidak jelas. Mungkin tadi maksudnya kalimat tanya ternyata kita menangkapnya nggak jelas karena tidak ada intonasi dalam bicara. Atau ekspresi narasumbernya datar-datar saja. Atau artikulasinya kurang pas. Ekspresinya mungkin ya ngeflat gitu ya kalau anak sekarang bilang. Nah, meminta narasumber kita untuk menulis kata atau kalimat atau paragraf yang kita tidak jelas itu boleh. Yang penting komunikasi yang bagus. Kita minta narasumber untuk menuliskan apa yang dimaksud tadi. Misalnya narasumber menyebut kumpal. Kumpal itu kalau kita tulis atau kita lisankan begini atau kita ucapkan pasti kan matinya au, ya kan? Kumpau. Tapi ternyata mungkin tulisannya bukan kumpau, tapi mati awe kan? Bacanya kumpau. Ambau, pantai. Mungkin ada yang menuliskannya AY bukan AI. Itu menulis itu akan membantu kita untuk memahami apa sebenarnya yang dipahami atau di dalam pikiran narasumber atau informan kita. Memperjelas datanya bisa dalam bentuk teks. Kalau sekarang udah karena teman-teman mungkin punya aplikasi di HP gitu ya, narasumbernya nanti suruh ngetik di situ, itu bisa direkam. Lebih bagus lagi kalau pakai tulisan tangan informannya agar bukti itu nyata bahwa ini adalah data yang diberikan oleh narasumber atau informan. Nah ini ya teman-teman ya. Ketika kita penelitian, itu bukan hanya ketika kita wawancara teman-teman ya. Tapi juga memahami semua praktek berbahasa narasumber kita. Ketika berjual beli, ketika beribadah, ketika ngobrol dengan tamunya, ya, ketika berbicara tentang kehidupan sehari-harinya, berbicara tentang pengalaman hidupnya, ketika dia bercerita atau mendongeng tentang sejarah perjuangannya, itu adalah bagian dari cara dia untuk menyampaikan informasi. Semakin banyak informasi yang dikeluarkan, semakin bagus karena kita memiliki banyak data yang tertulis maupun secara lisan. Ketika dia memerintah kepada anaknya, ketika bertanya sebagai pasangan suami istri, itu kita bisa melihat
adanya praktek atau tindakan sosial, praktek bahasa. Dengan cara mengamati kita bisa tahu. Nah, tentu kita kan sebelumnya sudah izin kepada beliau untuk ya, mengamati segala kegiatan berbahasa dia di dalam sekolah, di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah ibadah, di pantai, di pelabuhan, ketika mancing, ketika ngambau, atau ketika apapun. Karena kegiatan bahasa itu kan ada di mana-mana. Bisa dia dengan anaknya, anak dengan bapak ibunya, ponakan dengan paman bibinya, sepupu dengan sepupunya yang lain, cucu dengan kakek neneknya, kakek nenek dengan cucunya, bisa seperti itu. Pedagang dengan pembeli, pasti kan berbeda. Oke, yang berikutnya adalah lapangan arsip interaksi digital. Nah ini teman-teman ya, sumber-sumber yang bisa kita datangi atau kita korek atau kita explore atau kita elaborasi, kita gali data-data itu dari mana. Pertama dari lapangan, ya dimaksud dari lapangan ini adalah kita turun ke lokasi, bukan lapangan sepak bola atau lapangan futsal teman-teman ya, tapi lokasi di mana kita turun di sana. Kita ketemu orang, kita mengamati di sekolahan, kita mendatangi rumah orang, mendatangi kampung orang, bertemu di pos kampling, bertemu di warung, bertemu di tempat nongkrong, nongki-nongki, di kafe, di mana itu lapangan. Lapangan itu adalah lokasi di mana kita melakukan penelitian, bertemu narasumber dan informan, melakukan pembicaraan-pembicaraan, mengamati, mengobservasi. Itu adalah bagian dari kegiatan kita ketika terjun ke lapangan penelitian. Bisa juga kita menelusuri arsip. Apa benar sih yang dikatakan atau disampaikan oleh narasumber tadi? Atau ketika kita belum meneliti, kita survei dulu, kita bongkar arsip-arsip di perpustakaan, kita cari naskah-naskah yang terkait dengan apa yang mau kita teliti. Apakah sudah pernah ada penelitian-penelitian sebelumnya terkait morfologi bahasa Tidung, terkait morfologi bahasa Bugis, terkait morfologi bahasa Dayak, terkait morfologi bahasa Toraja, terkait morfologi bahasa Jawa, terkait morfologi bahasa Batak. Kita cari arsipnya, buku, koran, majalah, semua kita cari. Kalau sudah pernah ada, apa? Kalau belum, apa? Bisa ke perpustakaan, cari buku, arsip-arsip sana ada enggak? Tokoh-tokoh budaya, ke museum-museum ada enggak? Kita cari. Kemudian yang terakhir adalah interaksi digital. Kita bisa pakai mesin pencarian. Sekarang hampir semua perpustakaan sudah open source. Atau kita cari bisa ke Universitas Leiden, ke Universitas Kebangsaan Malaysia, ke Universitas Brunei Darussalam. Teman-teman kalau mau mencari naskah-naskah itu sudah banyak. Naskah bahasa Tidung, naskah bahasa Melayu, naskah bahasa Banjar, naskah bahasa Dayak. Mungkin penelitian-penelitian di sana banyak dilakukan atau punya datanya. Sehingga teman-teman ketika setelah membaca itu, ketika turun lapangan, sudah tidak bingung lagi. Sudah punya bahan atau punya modal awal untuk melakukan wawancara, melakukan observasi. Bahkan melakukan cross-check dan perbaikan atau revisi terhadap data penelitian yang sebelumnya. Itu bagus sekali kalau bisa seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Sampai sini dulu saya kira untuk pertemuan hari ini sekedar penguatan apa yang sudah kita lakukan bersama, teman-teman kerjakan, terus semangat ya. Semakin banyak teman-teman mengamati perbincangan, semakin banyak teman-teman merekam pembicaraan narasumber. Ya, masyarakat biasa boleh, petani boleh, nelayan boleh, tidak harus tokoh adat.
boleh anak-anak, boleh remaja, boleh orang tua. Semakin banyak, semakin bagus variasi datanya. Sehingga teman-teman nanti bisa membandingkan data yang satu dengan data yang lain itu seperti apa. Kesimpulannya seperti apa. Nanti disampaikan di dalam presentasi. Yang diperoleh itu apa saja? Hasil wawancara dengan anak-anak apa? Hasil wawancara dengan ibu-ibu gimana? Hasil wawancara dengan bapak-bapak seperti apa? Hasil wawancara dengan kakek-kakek, nenek-nenek seperti apa? Ya, dengan anak sekolah seperti apa? Dengan anak yang tidak sekolah seperti apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Minggu depan kita akan bertemu presentasi sistematikanya sudah saya sampaikan ke ketua lokal, nanti bisa disesuaikan hasil risetnya seperti apa agar bisa terus kita perbaiki ya. Fokus dari kegiatan ini bukan pada benar atau salah datanya, tapi kemauan dan kerja keras kita untuk belajar penelitian. Ini ya teman-teman ya yang harus dicermati. Penekanannya adalah proses belajarnya. Jadi teman-teman harus fokus pada proses belajar. Bekerja keras untuk mencari hal-hal baru, mengetahui hal-hal baru, memahami hal-hal baru, dan terus punya semangat untuk belajar dan berkarya. Tidak berhenti pada satu kepuasan titik pengetahuan tertentu, tetapi semakin terus bertumbuh dan berkembang dengan pengetahuan baru. Oke ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat melakukan penelitian. Kita jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak. wabarakatuh. Ya, oke. Pak.